Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertamu yang sangat spesial nih. Namanya Bapak Tawakal. Tawakal. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita menjadi orang yang tawakal ya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, amin. Nah, dari namanya ini kira-kira orang Jawa bukan? Ada juga ya kayak gitu ya, tapi jarang gitu ya orang Jawa ya. Ternyata Pak Tawakal ini asalnya dari Makassar. Makassar. Kita di sini ketemu dalam rangka apa nih Pak sebenarnya Pak tadi Pak? Awalnya itu memang saya diundang sama Pak Ayahanda Darwis Palenrengi datang ke sini karena ingin memperkenalkan produk yang selama ini dia konsumsi dan juga saya sudah konsumsi. Kebetulan saya saksi mata sendiri melihat perkembangan kesehatannya Ayahanda Darwis itu. Wah, saya lihat dulu bagaimana dia kasihannya itu. Luar biasa, itu udah langsung aja nih Pak Tawakal nih. Ya. Gini, jadi hari ini nih Pak Tawakal, kita kan di sini lagi ada acara nih ya, Pak Haji Nanjar ya. Itu eksekutif. Eksekutif ya kan? Untuk mencari inner drive, untuk mencari maksud dan tujuan hidup gitu. Itu bagus tuh buat penyakit mental illness. Tapi ternyata Pak Ayahanda Darwis itu semalam telepon saya, mau ada Pak Tawakal datang katanya. Wah, betul-betul nih, saya semalam pulang jam 12 malam sampai rumah. Terus ternyata pagi-pagi ya Allah kasih rezeki ya, kita bisa ketemu lagi di sini. Dan ternyata Ayah Darwis itu punya cerita nih khusus tentang Pak Tawakal ini. Bagaimana tuh Pak kisahnya tuh Pak? Pertama kali itu kenapa sama Ayah kapan itu Pak? Udah lama Pak ya? Kalau dengan Ayah Darwis itu sudah lama Pak. Udah lama ya? Sudah sejak tahun saya masih remaja. Saya sudah ikut sama dia. Iya kah? Iya. Berarti udah berapa puluh tahun itu? Dari tahun 89. Wow. Udah lama itu ya. Saya nggak jago matematika, pokoknya udah puluhan tahun lah itulah. Aduh, Masya Allah. Luar biasa ya. Terus apa nih yang sekarang alasannya Bapak Tawakal datang ke Jakarta suruh nemuin saya itu katanya tentang hidrosi ya? Saya mau nanya nih, kenapa sih, bagaimana alur kisahnya Bapak bisa kenal hidrosi itu? Iya. Jadi bermula dari Ayahanda Darwis yang memperkenalkan kepada saya bahwa dia mengkonsumsi yang namanya hidrosi ini. Waktu itu saya kena serangan tahun 2023, awal tahun 2023 saya masuk rumah sakit, kemudian sempat dirawat di PJT selama 1 pekan di rumah sakit sebelumnya yang merujuk ke situ juga satu pekan. Lalu kemudian para medis berkesimpulan bahwa untuk mengetahui tingkat sumbatan itu harus dikateterisasi. Jadi saya dikateterisasi, saya kateter. Nah, harus sebelum tindakan kateterisasi itu harus ada pernyataan bahwa bersedia dipasang cincin. Bersedia dipasang cincin. Okay. Kalau tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Karena dokternya bilang untuk apa di kateter? Kalau misalnya ketahuan sumbatannya sekian persen itu lalu tidak mau dipasang cincin untuk apa? Iya. Karena udah nanggung, udah sekalian di kateter kan, udah diterusin gitu. Jadi saat di kateter cincinnya masuk. Ya. Alhamdulillahnya saya tanya dulu, berapa persen tuh Pak sumbatannya Pak? Iya itu. Alhamdulillahnya pada saat di kateter itu ternyata sumbatannya baru 40%. Oh, oke, 40%. Lumayan 40%. Sehingga cincinnya tidak jadi dipasang, disimpan di dalam, dia dikeluarkan bersama dengan kateterisasinya itu. Karena syaratnya katanya untuk dipasang cincin itu di atas 60%. Betul. Di atas 60% baru pasang cincin. Sehingga saya bertanya sama dokter, bagaimana solusinya untuk kedepannya ini? Ya, saran dokter adalah pertama itu perubahan pola hidup, pola makan, hindari merokok, jaga makan, terus obat karena pemicunya katanya dari tekanan.
tensi. Oke. Oke. Nah, setelah saya ceritakan sama Ayahanda Darwis, dia bilang, coba ini karena saya sudah lama konsumsi. Saya dulu tidak bisa jalan pakai tongkat, alhamdulillah sudah bisa. Betul. Akhirnya dia kirimkan saya beberapa kali dia kirimkan saya itu, saya konsumsi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya jujur saja memang karena itu tekanan Coach, itu tekanan apa namanya, itu kan berfluktuasi tergantung dari aktivitas kita. Pada saat misalnya seperti kemarin habis Idul Adha, mungkin konsumsi berlebihan dari biasanya. Ya kalau saya cek dengan tensi, ya terpaksa saya bantu sedikit dengan obat. itu bijaksana. Ya, bijaksana. Ya. Tapi kan sebelumnya saya sudah konsul dengan Tuan Sulman bahwa bagaimana kalau dia bilang itu penting ada jeda 2 jam setelah minum konsumsi hidrosnya baru bisa minum. Boleh. Iya. Nanti kalau ada terapinya juga lama-lama dikurangin lama hilang. Iya, hilang. Ini hanya pada saat-saat tertentu saja saya. Memang konsumsi. Obat itu digunakan pada saat-saat tertentu. Iya kan. Pada saat kita merasa udah nggak nyaman banget, boleh kita sekali. Tapi tidak menjadikan suatu kebiasaan atau tradisi terus kita mengkonsumsi obat, karena efeknya itu justru akan mengentalkan darah dan juga dia bisa membuat kaku dia punya pembuluh darah arteri. Kan saya lihat juga kan laporannya itu kan. Terus obat juga kan kimia, memperberat kerja daripada ginjal. Gitu. Nah, terus apa ini yang dirasakan setelah mengkonsumsi hidrosi? Alhamdulillahnya itu karena saya punya tekanan itu di rumah kan saya siapkan atas instruksi atas saran dari dokter supaya disiapkan alat tensi. Jadi 3 kali sehari. Alhamdulillah kalau saya konstan untuk mengkonsumsi ini, dia memang tidak apa namanya, karena saya rasakan memang saya mungkin karena faktor umur Coach, saya nyamannya itu di 130 140. Itu usia memang sudah normal. Kalau di bawah 120 malah oleng saya. Ya. Memang kalau usia ya 50 ke atas 60 itu bisa 130 nggak apa-apa. Jadi nggak usah kaget ya. Terus olahraga ini ya? Ya itu artinya memang juga sarannya dari dokter itu ya jalan pagi. Jalan pagi. Boleh juga tuh sekali-kali angkat beban. Ya itu belum. Coba. Karena kalau angkat beban itu, kalau jalan pagi ya, itu hormon apa namanya, kita kebakar itu pada saat kita jalan. Keringetan beberapa menit. Tapi kalau kita angkat beban sampai akhirnya kita merasa sakit gitu kan, malam-malam kan suka sakit tuh kan. Itu ternyata dia masih membakar kita punya ini lemak. Oh itu justru lebih cepat ya untuk ini. Kalau buat kardio tuh jantung memang harus dikombinasikan juga dengan ini. Tapi kalau untuk mengurangi lemak, mengurangi kolesterol, itu angkat beban itu bagus. Jadi harus dikombinasikan keduanya. Wah luar biasa. Jadi rupanya kesini Ayah Darwis suruh Pak Tawakal belajar ini gitu. Belajar dengan niat juga untuk membantu sesama yang ada di Makassar. Dia ingin saya menjadi stokis di sana. Waduh, Makassar tunggu ya Pak Tawakal datang kepada Anda untuk jadi stokis ya. Itu banyak tuh. Yang masalahnya kalau kita dari Makassar pesan langsung ke Makassar itu biaya pengirimannya itu 50.000. 50.000 ya, waduh. Sayang betul itu 50.000 ya. Nah ini nih. Customer saya nih yang dapat dari Facebook, dari Instagram, nanti Anda bisa langsung ke Pak Tawakal, ya kan? Belum lagi para konsumen nih, dulu pernah masuk juga Pak Tawakal ke Makassar ini dan sempat besar juga, hanya saja stokisnya berpindah lagi gitu. Jadi dia kehilangan induk gitu, ayam kehilangan induk seperti apa gitu kan. Dan stokis ini kan perlu paham juga karena stokis itu sebagai tempat di mana customer itu bertanya. Begitu tanya. Pak Tawakal, ini gimana? Wah, aku nggak tahu. Wah, itu kan jadi... Nah, inilah salah satu tujuan kita. Ketemu langsung dengan Coach Lukman ini untuk mencari ilmunya itu supaya kita bisa jadi stokis di sana. Iya, insya Allah. Bagus. Kalau begitu, saya sih dengan senang hati gitu ya. Saya pernah di Aceh juga, satu orang saya sudah datangin. Apalagi orang yang datang ke sini duluan gitu kan, pasti insya Allah saya akan berikan sharing lah ilmu Allah ini buat masyarakat, karena ternyata nih ya Makassar itu juga spesial itu.
spesialnya apa? Makanannya itu banyak lemaknya. Iya, Betul kan? iya. Apa ya contohnya? Apa? Condro, ada kondro, Kondro, ada ya? palu basah, Palu basah. ada coto. Kalau palu basah itu apa sih? Palu basah. Kalau Palu- kondro saya tahu, kondro bakar gitu. Kalau Iya. palu basah itu Palu basah itu bahannya sama, cuma pengolahannya yang beda. Ada kalau dia pakai itu kelapa goreng dia. tambah kelapa. Iya, tambah berlemak dia. Hati-hati ya. Tapi sekarang Makassar tenang aja. Insya Allah dengan datangnya Pak Tawakal kembali nanti ke sana, beliau akan membawa satu cahaya yang luar biasa bagi kesehatan di sana. Insya Allah, amin. Mungkin hanya setetes air di kebakaran yang begitu parah gitu kan ya. Tetapi insya Allah lama-lama melalui setetes ini bisa menduplikasi warga Makassar sehingga mereka juga bisa memasarkan produk ini juga tentunya di bawah Pak Tawakal. Amin. Amin ya Pak Tawakal ya. Nah kira-kira ke depan nih Pak Tawakal apa nih rencananya Pak Tawakal ataupun pesan-pesannya buat para pemirsa? Ya, pesan-pesan khususnya teman-teman yang ada di Makassar, dari pengalaman saya ini, ya, yang sudah mengalami serangan jantung, lalu kemudian saya dirawat. Beruntungnya karena kondisinya cepat terdeteksi dan penyumbatan belum terlalu tinggi, belum mencapai angka yang diharuskan menggunakan cincin, sehingga oleh dokter saya disarankan terapi terapi obat. Tapi dengan ketemunya hidrosia ini bertahap saya menghindari obat kimia, beralih ke hidro. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi yang datang ke Makassar ini adalah orang-orang yang pernah mengalami suatu penyakit seperti Ayah Darwis, sakit jantung, tidak bisa jalan, sekarang sudah jalan tanpa tongkat. Masya Allah, luar biasa. Semoga banyak membantu warga Makassar. Ya. Amin, amin. Baik, demikian banyak orang sakit yang mau sehat tapi belum tahu bagaimana caranya sehat. Insya Allah kita datang ke Makassar dan kita akan infokan bagaimana cara sehat yang sebenar-benarnya tanpa obat. Saya Lukman Bakhtiar dan Pak Tawakal Siata. Ya, dari ISQ 165 lantai 4 untuk hidrosi. Semoga membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.